Waktu kecil, tidak ada kesenangan yang lebih besar yang bisa menyaingi perasaan senang saat menyaksikan daun dari tumbuhan yang segera menguncup ketika disentuh. Bahkan, ketika sudah dewasa pun, saya masih senang kalau menemukan tumbuhan ini. Saya mungkin akan menyentuh daunnya jika ada kesempatan. Loh, lagi-lagi. Sebagian dari kita pasti pernah menyentuh daun-daun yang mungil ini, hanya untuk melihatnya menguncup atau layu. Gerakan menutup yang tiba-tiba ini sangat menghibur. Bahkan dulu saya sampai rela menunggu daunnya membuka kembali. Lebih ke gabut sih. Tapi tumbuhan ini memang membuat saya penasaran, sekaligus takjub. Tumbuhan yang terkenal sensitif ini secara ilmiah dinamakan Mimosa pudica. Di Indonesia, tumbuhan ini dikenal secara luas sebagai putri malu. Kalau kamu merasa sebagai seorang yang pemalu, kamu gak ada apa-apanya dibanding tumbuhan ini. Mereka bereaksi cepat terhadap rangsangan eksternal, seperti disentuh, perubahan panas, perubahan intensitas cahaya, hingga suara. Reaksi putri malu umumnya meliputi pelipatan daun dan pembungkukan batang. Reaksi cepat dari tumbuhan ini menjadikan mereka sebagai tumbuhan paling unik di planet ini. Putri malu ini seakan menyadarkan manusia kalau tumbuhan tidak diam saja. Mereka ternyata tidak pasif. Tapi pertanyaannya, mengapa putri malu bereaksi secepat itu? Dan bagaimana mereka melakukannya? Meskipun tumbuhan unik ini memiliki banyak nama berbeda di setiap belahan dunia, nama ilmiah mereka adalah Mimosa pudica. Mereka termasuk famili Fabaceae yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Mereka adalah kerabat jauh dari kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Mimosa pudica dalam bahasa Latin berarti daun pemalu. Berasal dari kata mimik yang berarti daun dan pudica yang berarti pemalu atau menyusut. Di Indonesia sendiri, banyak nama yang dimiliki oleh tumbuhan pemalu ini. Mulai dari rebah bangun, kaget-kaget, hingga kucingan. Tapi nama yang paling umum untuk tumbuhan yang biasanya tumbuh liar ini adalah putri malu. Bagaimana dari Mimosa pudica menjadi putri malu? Seperti yang sudah kamu duga, kata malu banyak disematkan kepada nama tumbuhan ini di beberapa negara. Tapi di Indonesia, ada cerita rakyat yang melatarinya. Konon, sifat malu yang dimiliki oleh tumbuhan mimosa berasal dari seorang putri raja yang sangat cantik jelita. Putri Kaniawati namanya. Kecantikan Putri Kaniawati telah dikenal hingga ke seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu, banyak pemuda yang datang untuk melamarnya, termasuk Pangeran Jaka Amparan, putra Raja Mahesa Jati dari Kerajaan Pasirmaya. Namun sayang, sang putri memiliki rasa malu yang teramat sangat. Setiap ada yang ingin menemuinya, sang putri langsung gemetar dan segera menghindar. Alhasil, para pemuda itu pun pulang dengan penuh rasa kecewa. Karena para seputri Kaniawati telah membuat sang pangeran terpesona, Pangeran Jaka Amparan pun tidak putus asa. Ia berusaha menyusun strategi untuk dapat menemui sang putri. Pangeran Jaka Amparan tidak segera pulang dan menyusun rencana sambil berkeliling istana. Kemudian, tanpa disadari, ia beradu pandang dengan sang putri. Putri Kaniawati tersentak kaget lalu menjerit. Tubuhnya terkulai lemas dan jatuh pingsan. Pangeran Jaka Amparan merasa bersalah dan pergi meninggalkan istana. Sejak saat itu, Putri Kaniawati dikenal sebagai Putri Malu. Nah, karena kisah Putri Kaniawati, mimosa yang terkulai lemas dan seperti tumbuhan layu jika tersentuh, akhirnya dinamakan tumbuhan Putri Malu. Tapi sesungguhnya, Putri Malu bukanlah satu-satunya tumbuhan yang memiliki reaksi yang cepat. Tapi Putri Malu memang adalah yang paling populer. Pada tahun 300 sebelum Masehi, filsuf Yunani Theophrastus
pernah menyebutkan tentang tumbuhan yang akan layu dan runtuh ketika disentuh, tapi akan hidup kembali dan mekar tak lama kemudian. Tumbuhan yang dirujuk oleh Theophrastus kemungkinan besar merupakan bagian dari genus Mimosa, dan menurut beberapa studi, lebih tepatnya merujuk ke spesies Mimosa asperata. Ada sekitar 400 spesies Mimosa yang telah diketahui, dan putri malu yang sering kamu lihat mungkin bukan Mimosa pudica. Mimosa pudica sendiri memiliki banyak kemiripan dengan Mimosa pigra dan Mimosa diplotrica. Keduanya juga memiliki duri dan bunga bulat berwarna merah muda. Tumbuhan karnivora seperti Venus flytrap juga menggunakan reaksi cepat untuk menangkap mangsanya. Spesies seperti kaktus Leucophora williamsi dan Cornus canadensis menyebarkan serbuk sarinya dengan menembakkannya saat ada yang menyentuhnya. Kemudian banyak tumbuhan lain seperti cardamine dan Impatiens capensis memiliki biji yang meledak saat disentuh. Sementara Ruellia tuberosa memiliki biji yang akan meledak ketika terkena air. Respons tumbuhan tersebut merupakan gerak nastik atau nasti, gerakan yang terjadi sebagai respons terhadap stimuli atau rangsangan. Jika rangsangan berupa sentuhan atau rangsangan fisik, maka disebut seismonasti atau thigmonasti. Jika rangsangannya suhu, maka disebut termonasti. Jika rangsangannya cahaya, maka disebut fotonasti. Sedangkan jika rangsangannya adalah siklus siang dan malam, maka disebut niktinasti. Seperti sejumlah spesies tumbuhan lainnya, putri malu juga mengalami perubahan orientasi daun yang disebut gerakan tidur atau niktinasti. Dedaunan mereka akan menutup ketika malam dan membuka kembali ketika pagi. Tumbuhan yang aslinya dari Amerika Tengah dan Selatan ini terkenal sebagai gulma atau tumbuhan pengganggu di sebagian besar wilayah perkebunan tropis. Mereka seringkali terbawa secara tidak sengaja melalui berbagai cara. Biji mereka umumnya memiliki kait yang mudah menempel pada objek apapun. Dan inilah yang membuat putri malu dapat menyebar luas ke beberapa negara. Kait-kait pada biji mereka mampu menempel dengan mudah pada bulu binatang, pakaian manusia, akar tanaman, dan lain-lain. Air juga membantu penyebaran benih, terutama saat banjir. Ya, tumbuhan ini menghasilkan biji berbulu yang dapat berkelana dan tumbuh di seluruh benua, kecuali Antartika. Penyerbuk utama putri malu adalah angin, tapi juga lebah dan penyerbukan sendiri. Mereka mencapai kematangan reproduksi dalam waktu kurang dari setahun. Satu tumbuhan mampu menghasilkan 600 hingga 700 biji per tahun, dengan tingkat keberhasilan tumbuh hingga 90%. Benih mereka tetap hidup selama 44 tahun. Mau di dataran tinggi atau di dataran rendah, tumbuhan yang dapat menyerbuki sendiri ini benar-benar dapat membuat populasi yang padat hanya dengan satu biji. Keberadaan tumbuhan ini sangat dihindari, khususnya di seluruh daerah tropis, karena mereka dapat mengurangi kesuburan tanah pertanian dan merusak padang rumput. Di halaman rumput, batang putri malu yang berduri menghancurkan kesenangan bertelanjang kaki. Akar putri malu dapat tumbuh sangat dalam dan mengubah sifat fisiokimia tanah yang diinvasinya. Putri malu diketahui meningkatkan kandungan nitrogen dan kalium secara signifikan. Putri malu memiliki semacam pusat pupuk hayati berupa bintil-bintil pada akarnya yang disebut rhizobium. Dalam bintil-bintil akar tersebut, jutaan bahkan miliaran koloni mikroba menumpang hidup dan bersimbiosis dengan akar putri malu. Salah satu manfaat rhizobium adalah kemampuannya untuk melarutkan fosfat dan kalium, serta menghasilkan zat pemaju pertumbuhan tanaman, juga menekan perkembangan mikroba patogen. Pada intinya, rhizobium mampu menyerap nitrogen bebas dari lingkungan dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh putri malu. Proses ini disebut sebagai fiksasi nitrogen. Inilah yang membuat putri malu kuat dan tidak mudah mati.
Tidak peduli di area panas terbuka atau di bawah naungan tumbuhan lain, spesies invasif ini toleran terhadap kondisi apapun, bahkan terhadap kebakaran di musim kering. Karena ya itu tadi, akar mereka yang mampu tumbuh sangat dalam, disupport oleh nutrisi dari koloni bakteri yang menumpang hidup pada akarnya. Di atas malu-malu, tapi di bawah malu-maluin. Tapi pada beberapa area yang rawan erosi, keberadaan tumbuhan putri malu yang tumbuh liar mampu mengurangi resiko erosi, karena akarnya yang merambat sangat dalam dapat mengikat tanah dengan baik. Dan karena akarnya tertanam sangat dalam, putri malu dapat tumbuh di tanah yang kering sekalipun. Tapi bagaimana sebenarnya mekanisme atau cara kerja putri malu? Ada dua pertanyaan yang muncul ketika kita melihat putri malu menguncup. Kenapa dan bagaimana? Kalau respons kamu terhadap dua pertanyaan mendasar ini adalah karena udah dari sananya, kamu boleh stop video ini dan jangan diteruskan. Tapi kalau kamu mau tahu, aku kasih tahu ya. Terlepas dari sifatnya yang invasif, tanaman sensitif ini cukup populer sebagai tanaman hias yang dikoleksi dan dibudidayakan di seluruh dunia, serta dinikmati oleh banyak orang seperti saya yang penasaran karena daunnya yang sangat sensitif terhadap sentuhan. Ilmuwan seperti Robert Hooke adalah salah satu orang yang pertama yang menyelidiki gerakan Mimosa pudica. Dan pada saat itu, ia menyebutkan kalau tumbuhan ini memiliki syaraf dan jaringan yang mirip dengan binatang. Tapi kita tahu kalau tumbuhan tidak memiliki sistem saraf atau otot. Jadi, apa maksud beliau? Salah satu pertanyaan utama saat meneliti Mimosa pudica adalah mengapa? Mengapa mereka harus repot-repot menutup daunnya? Padahal pergerakan pada tumbuhan memerlukan energi yang cukup banyak. Mengapa sifat ini bertahan melewati waktu dan evolusi? Menurut penelitian, ada beberapa alasan mengapa putri malu menutup daunnya. Yang paling utama adalah mencegah serangga memakan daun mereka. Ketika serangga mendarat pada daun putri malu, daunnya akan melipat secara instan, dan ini akan menakuti serangga, menyebabkan mereka terbang menjauh. Kedua adalah mencegah herbivora. Di alam liar, kebanyakan herbivora menginginkan makanan yang besar dan segar. Mereka biasanya akan melewati tumbuhan yang kecil dan layu. Saat daun putri malu dilipat, mereka akan terlihat lebih kecil dan tidak terlalu menarik bagi herbivora. Ketiga adalah mengekspos duri mereka. Ketika semua helai daun terlipat, batang tanaman menjadi terbuka dan menunjukkan beberapa duri yang tajam. Duri ini akan menghalangi binatang untuk menyentuhnya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, putri malu memiliki sensor yang mampu mendeteksi getaran. Putri malu akan bereaksi begitu sensornya mendeteksi sentuhan atau getaran. Proses ini disebut thigmonasty. Banyak yang menyangka kalau posisi default dari daun putri malu adalah tegak terbuka. Tapi menurut sebuah studi, posisi default dari daun putri malu sebenarnya adalah turun terlipat. Saat daun terbuka, ada air di dalam sel mereka yang memberikan gaya melalui tekanan terhadap dinding sel. Ini dikenal sebagai tekanan turgor. Saat putri malu merasakan sentuhan, mereka melepaskan sejumlah bahan kimia yang diantaranya adalah ion kalium. Bahan kimia ini menyebabkan sel-sel yang sebelumnya mendapat tekanan dari air menjadi kehilangan tekanan. Kurangnya tekanan tersebut akan membuat daun putri malu kembali ke keadaan defaultnya, yaitu turun terlipat. Mereka membuka kembali daunnya agar mampu menerima cahaya matahari untuk diubah menjadi energi melalui proses fotosintesis. Agak sulit diterima ya, karena kita telah terbiasa melihat daun yang terbuka untuk menerima sinar matahari. Tapi ini mirip seperti lidah kita yang posisi defaultnya menempel pada langit-langit di rongga mulut. Padahal kalau menurut logika, seharusnya lidah jatuh aja di ruang rahang bawah, ya nggak? Tapi sejauh ini kita nggak ada masalah tuh sama posisi default lidah kita.